bisnis travel umroh di Indonesia akan mati. Itu adalah pernyataan yang akhir-akhir ini menggantui para pelaku bisnis travel umroh di Indonesia karena pemerintah telah melegalkan umroh mandiri. Tapi apakah benar bahwa dengan dilegalkannya umroh mandiri itu akan membunuh bisnis travel umroh di Indonesia? Kalau aku ditanya, jawabannya tidak. Ada dua alasan yang mendasarinya. Yang pertama, umroh mandiri ataupun umroh dengan travel itu punya target pasarnya masing-masing. Gak semua orang itu bisa umroh mandiri dan gak semua orang itu cocok ataupun nyaman dengan umroh pakai travel. Mayoritas orang menganggap bahwa umroh mandiri itu jauh lebih murah dari segi biaya dibandingin umroh dengan travel. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Memang potensinya untuk jauh lebih murah memang ada. Tergantung kita bagaimana mengatur budget pengeluaran dan kemudian mengatur perjalanannya. Tapi bisa jadi juga umroh mandiri itu bisa jauh lebih mahal. Tergantung bagaimana kita ke sana, fasilitas yang kita gunakan, pesawatnya, kendaraan yang kita gunakan, hotel yang kita gunakan, makanan kita di sana, dan lama kita di sana itu mempengaruhi biaya yang kita keluarkan. Lalu mayoritas orang yang bisa melaksanakan umroh mandiri itu rata-rata adalah orang menengah ke atas ataupun orang-orang yang sudah biasa keluar negeri sendiri. Mereka lebih nyaman untuk mengatur semuanya sendiri. Begitu juga orang-orang yang introvert ataupun orang-orang yang lebih nyaman kemana-mana itu sendiri. Mereka nggak nyaman kemana-mana dengan berkelompok. Mereka bisa mengatur waktu mereka sendiri, mau kapan ibadahnya di sana, mau kemana aja, kemudian di sana mau berapa hari, mau kapan pindah dari Madinah ke Mekah dan sebaliknya, kapan mereka pulang. Mereka lebih nyaman kemana-mana sendiri tanpa harus mengganggu kepentingan kelompok. Karena kalau pakai travel kan harus mengikuti jadwal dari travel. Begitu juga umroh dengan pakai travel. Nggak semua orang itu bisa pergi ke luar negeri sendiri, naik pesawat sendiri. Bahkan jangankan ke luar negeri, pindah dari satu kota mereka ke kota yang lebih besar. Misalnya dari orang kampung yang ke Jakarta, itu saja kadang mereka nggak pede. Banyak yang bingung. Contohnya seperti orang-orang sepuh, orang-orang tua yang kemana-mana sudah bingung. Nah, orang-orang yang seperti ini itu lebih cocok. Mereka menggunakan travel karena sudah diatur semuanya. Ataupun juga tipe orang-orang yang pengennya beres, bayar, dia terima, udah beres semuanya. Orang-orang yang seperti itu juga lebih cocok pakai travel. Ataupun orang-orang ekstrovert yang mereka itu selalu pengen punya circle baru, bepergian bisa nambah relasi, bisa ketemu orang baru, pengen kenal kelompok baru. Nah, orang-orang yang seperti ini itu juga cocok menggunakan travel. Jadi, bisnis travel umroh di Indonesia menurutku nggak akan mati karena dua-duanya punya target pasarnya sendiri-sendiri. Yang kedua, pemerintah sendiri lewat Daniel Azhar itu sudah memastikan bahwa aturan melegalkan umroh mandiri itu tidak akan mematikan bisnis travel umroh di Indonesia. Karena kalau ada orang melakukan umroh mandiri tapi kok mereka melakukan penghimpunan massa, maka itu bisa dipidana. Sebagaimana pernyataan Daniel Azhar kayak gini. Misalnya dikhawatirkan oleh para travel, kemudian travel mereka bisa mati, bisa bangkrut gara-gara makin banyak yang melakukan jamaah umroh mandiri.